Baik, Salam semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kita sudah melewati rally doa selama 10 hari. Kiranya Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati kita tetap terus menyala ya saudara yang dikasih Tuhan. Dengan cara apa? Teruslah mencari Tuhan, teruslah menyembah, teruslah untuk membaca firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Tidak ada cara lain kita untuk mencari wajah Tuhan agar kita senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Firman-Mu kebenaran yang kupegang teguh. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang kupegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu Sumber segalanya. sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, Katakan. ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Sekali lagi katakan. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian kami Tuhan.
Bela ini Tuhan Yesus kami naikkan dari dasar hati kami Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau. Saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi setiap telinga dan hati kami masing-masing Tuhan, agar firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan Yesus. Firman-Mu kuat Tuhan Yesus, firman-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan urapan dari surga ya Tuhan, mengalir Tuhan dari kepala sampai ke bawah, sampai ke kaki Tuhan Yesus, agar firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu semata-mata hanya berasal dari Engkau saja. Dan urapi Tuhan setiap kami Bapa yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang juga ada di rumah. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah doa Kamis. Setelah Kamis lalu kita hari Kamis ada di bagian dalam 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Maka di bulan Juni ini kita kembali ada di dalam ibadah doa Kamis, dan saya percaya setiap kita yang ada di gereja maupun ada di rumah semua hadir, semua ada karena kita sungguh mau terus punya rasa rindu, punya rasa haus untuk selalu ada bersekutu dan berdoa di hadapan Tuhan kita yang hidup. Amin. Di Tuhan, 10 hari sudah kita lalui dengan reli doa, dan kita masih terus mau merasakan hadirat Tuhan. Kita masih mau terus menikmati bagaimana Tuhan akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita rasakan, dalam setiap apa yang kita dapati hari lepas hari. Ya, tema pada malam hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang akan berkata, mari kita setia karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Mari kita setia karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab atau ayat bacaan di 2 Timotius 2. Kita akan sama-sama baca di ayatnya yang ke-13, atau saya akan bacakan buat kita semua. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan di sini berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita tahu ini ayat yang luar biasa. Mungkin buat beberapa orang yang belum mengenal Tuhan atau yang berada di luar Tuhan, ketika dia mendengar ayat ini atau firman Tuhan ini, mereka mungkin akan berpikir seperti ini, wah enak banget ya jadi orang Kristen ya. Tidak setia aja Tuhannya tetap setia gitu. Orang Kristen tidak harus melakukan kesetiaan terhadap Tuhan, tapi Tuhannya tetap setia gitu. Itu buat orang mungkin yang tidak mengenal Tuhan. Tapi tidak sedikit juga buat orang-orang yang sudah kenal Tuhan atau buat orang Kristen khususnya yang belum terlalu memahami konsep keselamatan, ayat ini menjadi salah satu pembenaran untuk bisa berlaku tidak setia di hadapan Tuhan. Seringkali mereka berpikir, ya udah, nggak apa-apa kok saya jarang berdoa, nggak apa-apa kok saya jarang ke gereja, nggak apa-apa kok saya tidak bersekutu atau apa banyak hal, tidak pelayanan, tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, karena saya punya Tuhan yang setia. Jadi seolah-olah karena kita sudah beroleh keselamatan, kita bisa bebas melakukan apapun, salah satunya untuk tidak berlaku setia terhadap Tuhan. Padahal ayat ini ditulis justru karena Tuhan tahu kita ini lemah, kita ini mudah goyah, kita ini gampang sekali berubah hati pikiran, gampang sekali untuk kecewa. Maka Paulus menuliskan surat ini, menuliskan ayat ini, supaya pada akhirnya kita semua harus bisa atau minimal kita mau sama-sama belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk terus selalu ada berjalan bersama dengan Tuhan dengan setia. Walaupun di ayatnya dikatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia.
tapi kita mau berlaku kebalikannya. Kita mau melakukan firman Tuhan dengan mengatakan saya akan tetap setia kepada Tuhan karena saya memiliki Tuhan yang setia. Amin. Kesetiaan Tuhan karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Padahal jika kita naik ke atas di ayat yang ke-12, di situ firman Tuhan berkata, jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Lalu yang berikutnya, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi sebenarnya bukan hanya ayat ini bukan hanya kita jadikan pembenaran ketika kita sedang jauh sama Tuhan. Ayat ini bukan hanya sebagai tameng kita ketika kita tidak mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, atau ketika kita sedang tidak setia kepada Tuhan, kita pakai ayat ini. Ya gak apa-apa, saya punya Tuhan yang setia. Walaupun saya gak setia, Tuhan saya setia. Memang Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Firman-Nya iya dan amin. Tapi bisa gak kita berpikir sebaliknya bahwa kesetiaan Tuhan tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, tapi juga kesetiaan Tuhan justru berlaku untuk hal-hal yang sifatnya mungkin hukuman atau ancaman. Sama seperti ayat 12 di situ dikatakan, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kalau kita paralel dengan ayat yang di Matius 10 ayat 33, di situ dikatakan, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Kita semua setuju, sepakat, percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Apa yang Tuhan katakan pasti akan dilakukan, benar? Jika kita percaya Tuhan bisa memberkati kita dengan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, maka kita juga percaya bahwa Tuhan ketika Dia berkata, jika engkau menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal engkau di depan Bapa. Berarti itu salah satu hal yang akan Tuhan lakukan atau tidak? Pasti akan Tuhan lakukan. Jadi kita mau belajar untuk tidak mau menyangkal Tuhan, kita mau belajar untuk selalu setia dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam segala kesusahan kita, penyakit kita, kelemahan kita, dalam kesukacitaan kita mau terus ada berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Kemarin ketika ibadah pencurahan Roh Kudus, kita tahu, Bapak Gembala katakan Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan tahu bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tuhan tahu bahwa kita adalah makhluk yang gampang sekali kecewa, gampang sekali berubah, gampang sekali membutuhkan pertolongan. Makanya akhirnya ketika Tuhan terangkat ke surga, Tuhan dalam bentuk Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupan kita. Nah, ketika sudah ada Tuhan dalam hidup kita, itu menandakan bahwa bagaimana Tuhan begitu setia dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita walau sedikit, sebentar pun Tuhan gak mau ninggalin kita. Karena Tuhan sudah begitu setia, kita mau sama-sama belajar bahwa kita juga mau setia di hadapan Tuhan. Amin. Kita tahu kita betapa lemahnya kehidupan kita, betapa susahnya kehidupan kita jika kita jauh daripada Tuhan, jika kita meninggalkan Tuhan. Maka untuk bisa setia kepada Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mau fokus kepada Yesus Kristus. Kita mau hanya fokus kepada Yesus Kristus. Artinya kita mau selalu fokus, kita mau selalu mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Penderitaan Tuhan, kematian Tuhan, rancangan Tuhan, apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita ingat, itulah yang harus kita fokus, itulah yang harus kita selalu lihat bagaimana Tuhan sudah berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita ada dalam kesusahan, fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada kesusahan itu sendiri. Kalau kita ada dalam satu kelemahan, ya kita fokus pada Tuhan, bukan pada kelemahan itu sendiri. Karena kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, karena kalau kita fokus kepada masalah, sakit penyakit, kelemahan, kesusahan yang kita hadapi, maka percaya cepat atau lambat kita akan kecewa. Kita akan mengambil sikap untuk tidak setia. Tapi kalau kita fokus selalu kepada Tuhan, kita melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, mulai dari pertama kali kita mengenal Tuhan, dari pertama kali kita hidup baru, entah yang dari lahir atau yang
sudah besar, baru kenal Tuhan, kita mau terus ingat itu, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Yang sudah pasti kehidupan Tuhan, penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lihat. Artinya jika setiap persoalan, setiap permasalahan yang kita punya, apapun itu, semua ada dalam bagian rancangan Tuhan. Yang penting kita mau tetap setia melakukan segala suatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau terus setia berdoa, kita mau terus setia bersekutu, kita terus mau setia beribadah, kita mau terus setia melekat erat kepada Tuhan. Artinya ketika kita bisa melakukan itu, ketika kita mau terus berkomitmen, mau belajar untuk mau setia, fokus melihat kepada Tuhan, maka yang kita lihat hanyalah Tuhan. Kita gak akan lihat masalah yang kita punya, kita gak akan lihat kesusahan yang kita rasakan, kita gak akan lagi lihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin bisa membuat kita menjadi lemah. Karena kita hanya melihat kebesaran nama Tuhan di balik setiap segala sesuatu yang sudah kita lewati. Amin. Kita tahu pribadi Yesus harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Tapi seringkali justru kita lebih membesarkan masalah. Di ayat yang ke-8 masih di 2 Timotius 2, firman Tuhan berkata, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Artinya kita mau terus mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika kita ada masalah, kita ingat Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang baru, maka masalah ini tidak akan pernah bisa membuat saya menjadi jauh daripada Tuhan. Kalau kita hanya melihat masalahnya saja, hanya melihat persoalannya saja dalam kehidupan kita, kesusahan-kesusahan dalam kehidupan kita, percaya cepat atau lambat kita akan mengeluh. Cepat atau lambat kita akan selalu bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Hingga pada akhirnya kita tidak bisa fokus lagi melihat kebesaran Tuhan, pengorbanan Tuhan, penderitaan Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan mulai sekarang kita mau fokus kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, untuk bisa terus berlaku setia terhadap Tuhan, kita mau menderita untuk Tuhan. Penderitaan di sini bukan berarti seperti apa yang Tuhan Yesus terima. Harusnya kita, maksudnya Bapak Gembala pernah katakan di salah satu khotbah yang udah cukup lama, kita ini salah satu umat Tuhan yang berbahagia. Kita tinggal di satu negara atau di satu kota yang bisa beribadah dengan bebas, bisa beribadah dengan tanpa tekanan, tanpa ancaman. Artinya kita bisa beribadah, bisa melakukan sesuatu, bisa berdoa, bisa berkumpul untuk bersekutu. Tapi kalau kita lihat ada beberapa negara-negara lain untuk bisa membawa Alkitab saja, mengirim Alkitab saja harus lewat bawah tanah. Mungkin seperti di Korea Utara, di Cina, beberapa negara yang komunis, atau mungkin di negara-negara di daerah Timur Tengah yang tidak bisa bebas. Kita nggak usah jauh deh untuk berpikir seperti itu, penderitaan kita harus seperti itu. Tapi penderitaan kita adalah kita mau menikmati proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita diproses sama Tuhan, ketika Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kita, kita harus setia, kita harus nikmati proses itu walaupun buat kita terasa menderita. Sehingga pada akhirnya kita tidak menyangkal Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan pun tidak akan menyangkal kita. Tapi kita mau terus berjalan beriringan dengan Tuhan, kita mau terus setia menikmati apapun proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti ini, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sudah memperoleh keselamatan dan kita nyatakan hidupku milikmu Tuhan, maka segala sesuatunya bukan lagi apa yang kita mau, melainkan apa yang Tuhan mau. Amin. Setuju ya sampai sini ya? Bukan lagi apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Nah ketika kita sudah bilang apa yang Tuhan mau, maka kita harus siap dengan proses yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jika ada hal yang harus dirubah dalam kehidupan kita, jika ada hal yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya kita harus lakukan, ya kita harus kerjakan, kita nikmati. Walaupun mungkin kita gak suka, mungkin bagi kita tersiksa, mungkin bagi kita gak enak, tapi ya itu karena hidupku bukan milikku lagi, melainkan milik Tuhan. Amin.
Contoh kecil mungkin begini, Bapak Gembala juga mungkin sering gitu kan bilang, saya dulu gak suka pakai sepatu. Satu karena saya nggak punya sepatu, enggak. Saya nggak suka pakai sepatu karena gerah gitu, maksud kaki saya tuh gampang pegel kalau pakai sepatu, sakit gitu. Terus ya udah kalau mau ibadah pelayanan paling enak pakai sendal. Enggak, jangan ada yang tersinggung ya yang pakai sendal. Maksudnya Bapak Gembala selalu mengingatkan sama saya, pakai sepatu dong kalau pelayanan, kalau ibadah. Terus selain itu saya juga senang pakai celana pendek. Saya kalau kemana-mana pakai celana pendek. Kita tahu Indonesia iklimnya tropis, panas. Kalau pakai celana panjang itu gerah gitu, berasa gatel, betis tuh nggak enak gitu. Tapi itu kan yang saya mau. Belum lagi kalau ibu-ibu, teman-teman dan bapak-bapak semua mungkin tahu, seringkali saya tuh rambutnya suka panjang gitu, males nyukur gitu, suka panjang gitu, pengen gondrong gitu. Tapi seringkali pemimpin kita di tempat ini mengingatkan, potong rambut, Drik, potong rambut, udah kepanjangan rambutnya. Kalau saya mengikut apa yang saya mau, bisa nggak saya membantah? Salah satu bentuk penyangkalan itu dalam kamus KBBI ada 8 arti, salah satunya adalah bantahan. Jadi ketika saya membantah apa yang Tuhan perintahkan, apa yang pemimpin saya perintahkan, berarti itu saya sedang menyangkal kepemimpinan dari gembala sidang di tempat ini. Tapi itu bukan karena saya takut, bukan karena saya bukan karena saya nggak berani gitu, tapi saya bisa aja jawab, ya nggak apa-apa kok gitu kan. Emang kenapa sih gondrong? Tuhan Yesus juga gondrong gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada urusannya kan gondrong sama pelayanan gitu. Tapi sebelum saya jawab itu, Bapak Gembala seringkali menjelaskan, kamu melakukan sesuatu buat Tuhan. Kamu melakukan sesuatu berdiri di depan dan kamu akan dilihat banyak orang. Kalau segala sesuatu kamu lakukan sesuai dengan kehendak kamu, maka kesaksian apa yang bisa kamu berikan terhadap orang lain? Kerendahan hati apa yang bisa kamu tunjukkan di hadapan Tuhan? Karena pelayanan ini bukan punya kita. Jadi kita nggak bisa semau maunya lagi. Ini punya Tuhan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya memilih untuk taat, saya memilih untuk setia, saya memilih untuk melakukan apa yang pemimpin saya minta saat itu. Begitu juga dengan Tuhan, ketika dengan gembala sidang, dengan pendeta kita bisa ikutin apa yang dia perintahkan, apalagi dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tuhan yang memiliki setiap kehidupan kita, setiap nafas kita, bahkan setiap masa depan yang ada di depan, itu semua miliknya Tuhan. Ketika Tuhan bilang kamu harus pelayanan, masa kita masih mau menyangkal sih? Masa kita mau ngelak, mau nolak, mau ngebantah? Ya udah, untuk bisa berlaku setia, iyain aja. Walaupun mungkin pelayanannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Wah, saya jago nyanyi nih, saya mau pelayanannya pokoknya harus jadi worship leader. Tapi ketika daftar pelayanan, daftarnya suruh jaga tamu yang datang, jaga jemaat yang datang, jadi aser. Wah, saya nggak bisa kalau cuma berdiri gini doang nih gitu kan. Masa suara saya bagus, wah saya kalau ikut Indonesian Idol mungkin saya juaranya. Masa saya cuma suruh terima tamu gitu kan, yang cuma bilang selamat pagi gitu kan. Padahal kalau emang suaranya bagus, dia bisa aja bilang selamat paginya sambil nyanyi ya kan. Selamat pagi. Hai Bapak, selamat pagi. Terus kayak Jumat, aduh salah masuk gereja nih. Malah takut nanti, canda ya. Intinya apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, proses dan rancangan, walaupun mungkin gak enak buat kita, tapi itu pasti yang terbaik buat Tuhan. Jika kita mampu melakukan dua hal ini, fokus hanya kepada Tuhan, lalu mau menderita untuk prosesnya Tuhan, untuk mengubahkan Tuhan, jadi akhirnya kita gak bisa lagi bilang, ya saya seperti ini, mau apa gitu. Gak bisa, saya seperti ini. Kalau mau terima saya pelayanan, ya saya begini. Dibalik konsepnya, ketika Tuhan mau kita berubah, kita harus berubah kan? Kalau saya mengikuti apa kehidupan lama saya, baju saya yang lama, segala masalah penyelesaiannya cuma satu, berantem.
Tapi pada akhirnya Tuhan mau saya berubah. Walaupun gak bisa semudah membalikan telapak tangan, proses sedikit untuk bisa terus sabar, nahan. Tapi pada akhirnya ketika kita berfokus kepada Tuhan dan kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan akan mampukan kita untuk bisa berubah dan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Sungguh ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu di tempat ini bersatu hati Bapa, membawa setiap petisi kami, membawa setiap doa kami, kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau mendengarkannya, dan kami percaya Engkau yang akan mengabulkannya Tuhan. Yaitu Tuhan, kami mau bawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Kami bawa ya Bapa dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kiranya Engkau yang melindungi ya Bapa, Engkau yang menjagai kami. Jauhkan kami daripada hal yang jahat, jauhkan kami dari pertikaian, dari perpecahan Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan saat ini kami lepaskan Tuhan roh damai sejahtera Tuhan, khususnya bagi bangsa kami ya Bapa. Engkau berikan terus Tuhan visi misimu Tuhan, roh takut akan Allah Tuhan, buat para petinggi-petinggi kami Tuhan, dari presiden sampai jajaran-jajaran bawahnya Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, roh takut akan Allah ada di dalam hati mereka ya Bapa. Sehingga setiap Tuhan kebijakan-kebijakan yang dibuat, setiap peraturan-peraturan yang dibuat, semuanya mendatangkan kesejahteraan Tuhan bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Dan sehingga kami percaya kami akan terus maju, kami akan terus berkembang Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, bersatu hati Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini yang sedang membutuhkan Tuhan, apapun yang saat ini para kepala keluarga Tuhan yang mereka butuhkan, baik itu keuangan Tuhan, baik itu pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah pribadi yang akan menyediakan ya Bapa. Seperti firman-Mu yang Kau katakan, Engkau setia ya Bapa, yang artinya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Dan kami percaya sekali lagi Tuhan, kami klaim janji-Mu Tuhan, bahwa kami tidak akan mengalami kekurangan ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Untuk Olan, untuk Renan Tuhan, untuk Civera Tuhan, untuk Mama dari Cirina Tuhan, dan untuk siapapun Tuhan, mungkin tidak bisa hamba sebutkan, tapi Engkau yang tahu ya Bapa. Jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan, mengalami sakit saat ini ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau yang memulihkan, yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami lepaskan Tuhan kuasa kesembuhan saat ini ya Bapa. Saat ini kami percaya kuasa kesembuhan itu mengalir ya Bapa, sehingga menyembuhkan, menguatkan ya Bapa yang sakit saat ini ya Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat gembala kami Tuhan yang saat ini Engkau taruh visi misimu Tuhan mengenai jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwamu Tuhan yang Kau kirimkan Tuhan ke tempat ini ya Bapa. Kami para pelayan-Mu, kami para jemaat-Mu Tuhan, kami tahu ini merupakan tanggung jawab kami Tuhan, untuk memelihara mereka Tuhan, untuk mengabarkan berita-Mu ya Bapa buat mereka ya Bapa. Kiranya Engkau perlengkapi kami percaya Engkau yang akan memperlengkapi kami, Engkau yang akan memproses kami ya Tuhan. Berikan hati kami hati yang belas kasihan Tuhan, untuk melayani mereka Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, bukan kami tapi Engkau Tuhan. Biarlah kami fokus sama Tuhan aja. Apa yang mau Tuhan lakukan Tuhan akan kami kerjakan ya Bapa. Terus satukan kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami patahkan, hancurkan roh iri, roh cemburu Tuhan. Roh yang memecahkan kami Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang akan mengikatkan kami ya Tuhan, lewat tali kasih-Mu ya Bapa, lewat saling menerima Tuhan satu sama lain Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua sama Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terus Engkau yang memberkati gembala kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan melipat gandakan Tuhan apa yang dikerjakan Tuhan, segala sesuatunya Engkau pasti akan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan, mungkin doa ini tidak sempurna tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakannya ya Tuhan Yesus. Sekali ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan kita rasakan Tuhan hadir. Tuhan jamah hati kita. Dan sebelum kita mengakhirinya, biarlah berkat daripada Tuhan boleh turun atas kehidupan kita. Dengan percaya kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu. Terimalah firman Tuhan yang berkata, Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus yang menolong, melindungi, menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.